Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Adhar Amatullah, NIM 31014220074. Eh, perke- saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mempresentasikan artikel ilmiah yang sedang saya buat untuk memenuhi mata kuliah dari sejarah militer. Untuk artikel ilmiah yang saya buat saat ini berjudul Sengketa Laut Cina Selatan dan implikasinya uh, terhadap stabilitas kawasan dan keamanan maritim di Indonesia. Pada pendahuluan kali ini, pendahuluan untuk artikel kali ini terdiri dari latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, dan metode penelitian. Untuk latar belakangnya sendiri, Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik geopolitik yang paling kompleks di kawasan Asia Tenggara. Berbagai negara termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di perairan ini. Indonesia, uh, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim utama, namun Indonesia turut merasakan dampak dari ketegangan ini, terutama di wilayah Natuna. Stabilitas kawasan dan keamanan maritim Indonesia menjadi isu strategis yang perlu dianalisis secara mendalam. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, eh, untuk Tiongkok sendiri, mereka mengklaim dengan tanda garis warna merah. Kemudian untuk Malaysia mengklaim dengan garis warna kuning. Vietnam mengklaim dengan garis warna biru. Dan Filipina mengklaim dengan garis warna uh, ungu. Laut Cina Selatan uh, sendiri seringkali menjadi titik ketegangan klaim dari pihak Tiongkok dengan pihak-pihak di negara yang ada di dalam gambar seperti ini. Situasi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan keamanan maritim di Indonesia. Kemudian adapun tujuan penelitian dari artikel saya ini, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, menganalisis dampak sengketa Laut Cina Selatan terhadap stabilitas kawasan kawasan Asia Tenggara. Kedua, mengkaji implikasinya langsung terhadap keamanan maritim di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi kebijakan dan strategi diplomatik serta pertahanan yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam merespon ketegangan ini. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengevaluasi kebijakan serta strategis yang telah atau yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menelaah beberapa dokumen, peraturan, dan artikel baik primer maupun sekunder. Adapun beberapa sumber primer yang saya gunakan antara lain Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1982. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983
tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dan berbagai jurnal ilmiah mengenai keamanan maritim dan hubungan internasional. Metode ini saya pilih karena untuk menekankan validitas argumentasi serta relevansi regulasi internasional dan nasional dalam konteks konflik Laut Cina Selatan. Kemudian pada slide berikutnya ada alasan memilih judul, keunikan, kemudian jurnal yang akan saya tuju, dan tantangan dalam penelitian. Saya memilih saya memilih judul ini karena judul ini uh, karena saya ingin menggabungkan tiga perspektif sekaligus, yaitu studi terkait hubungan internasional, keamanan maritim, dan strategi pertahanan nasional. Sebagian besar kajian sebelumnya terlalu fokus pada dominasi Tiongkok tanpa membahas posisi Indonesia secara mendalam. Padahal Indonesia memiliki tantangan strategis tersendiri, baik dalam aspek pertahanan wilayah, diplomasi kawasan, hingga pembangunan kekuatan maritim. Uniknya, kajian ini menyoroti Indonesia sebagai pihak yang tidak melakukan klaim wilayah, namun tetap terdampak uh, pada konflik yang sedang terjadi. Adapun tantangan dalam penulisan yaitu saya menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama keterbatasan jurnal nasional. Kebanyakan dari jurnal yang sudah ada atau yang menjadi acuan merupakan jurnal-jurnal internasional, bahkan sangat sedikit sekali jurnal nasional yang membahas terkait hal ini. Kendalanya ialah saya harus menerjemahkan jurnal-jurnal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian jurnal nasional pun membahas sedikit sekali jurnal nasional yang membahas topik ini secara komprehensif. Kemudian yang kedua ialah dominasi konflik yang terus berkembang. Dan seperti yang kita tahu, konflik terkait Laut Cina Selatan ini terus terjadi hingga saat ini, bahkan belum selesai karena oleh karena itu banyak sekali fakta-fakta baru atau penelitian baru yang ada yang terus berkembang hingga saat ini. Kemudian ialah adanya potensi bias dalam penulisan, baik dari media maupun beberapa sumber akademik, terutama sumber-sumber yang berasal dari negara pengklaim. Oleh karena itu, pendekatan objektif yang berbasis pada hukum yang internasional yang telah ada sangat penting dalam penelitian ini. Kemudian, jurnal yang akan saya tuju adalah jurnal sebagai target publikasi, saya memilih jurnal Politika, dinamika masalah politik dalam negeri dan hubungan internasional. Karena jurnal ini fokus pada isu-isu aktual politik luar negeri dan relevansi tinggi dengan topik yang saya bahas. Saya juga berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dan kebijakan terutama dalam memperkaya wacana di Indonesia sebagai aktor strategis dalam menjaga perdamaian maritim kawasan. Selain itu, jurnal ini sudah berindeks sejauh yang saya tahu, jurnal ini sudah berindeks Sinta 3 dengan gratis publikasi. Jadi, oleh karena itu saya memilih jurnal ini. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan bukan hanya konflik teritorial, tetapi juga
ujian terhadap diplomasi, hukum internasional, dan pertahanan di Indonesia. Melalui penelitian ini, saya berharap bahwa dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai posisi dan tantangan Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik yang sedang terjadi. Uh, Apabila saya memiliki salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.